Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lawan Yakin Beba dengan NIM E112402. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kan sebelumnya yang kemarin itu kita masuk di peralihan atau di switch. Nah, sekarang kita masuk ke PHP loop atau PHP perulangan. Nah, sini sebelum kita masuk ke perulangan lainnya seperti perulangan while, perulangan do while, perulangan for dan perulangan for each. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perulangan PHP. Nah, jadi eh, perulangan PHP seringkali ketika menulis kode kita ingin low kode yang sama dijalankan berulang-ulang dalam jumlah tertentu. Jadi eh, daripada menambahkan beberapa baris kode yang hampir sama dalam satu script, kita bisa menggunakan perulangan. Perulangan digunakan untuk mengeksekusi kode blok yang sama berulang-ulang selama satu kondisi tertentu terpenuhi. Dalam PHP kita memiliki tipe perulangan berikut. Seperti yang saya bilang tadi, yang while ini mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Ada do while, mengulang blok kode sekali. Dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan benar. Nah, ada for, mengulang blok kode sejumlah waktu tertentu. Ada for each, mengulang blok kode untuk setiap elemen dan elemen dalam array. Nah, di sini kita sudah mendengarkan penjelasan sedikit tentang perulangan PHP. Di sini kita masuk ke perulangan while. Nah, di sini kita masuk ke perulangan melakukan pengulangan mulai blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Sini kita masuk ke perulangan while. Nah, contohnya, contoh codingannya itu seperti ini. Nah, jadi eh, untuk menjalankan codingan ini, kita masuk ke Visual Studio Code. Bagi teman-teman yang belum download Visual Studio Code-nya. Sini kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini sudah ada codingannya, cuma karena tadi habis salin, dari salahnya kita ulang saja. Nah, begini kan kita bisa lihat di sini saya akan menjelaskan dari awal sini. Nah, maksud dari kurang dari sama dengan PHP ini maksudnya ini adalah tag pembuka dan penutup. Untuk kode PHP semua kode PHP terus berada di dalam tag ini agar bisa dijalankan oleh server. Jadi ini untuk lebih kecil PHP ini maksudnya ini pembuka, tanda tanya pembuka. Lebih kecil tanda tanya PHP itu ini adalah pembuka. Nah, terus ini dolar X sama dengan satu. Ini di sini kita membuat sebuah variabel X. Nah, variabel X dan stringnya itu adalah satu. Kita memberi nilai bahwa satu kepada variabel tersebut anggap saja dolar X sama adalah sebuah wadah yang saat ini berisi angka satu. Maksudnya ini X sama dengan satu. Nah, sini kita masuk ke baris keempat, while. Jadi maksud dari while dalam kurung dolar X kurang dari sama dengan 5 kurung. Terus ini adalah eh, inti dari kodenya, perintah. While berarti selama kondisinya adalah dolar X kurang dari sama dengan 5. Selama nilai dolar X kurang dari 1 sama dengan 5. Nah, jadi selama ini jadi selama nilai dolar X belum melebihi 5, komputer akan terus mengulang perintah yang ada di dalam kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal. Nah, terus echo the number is titik 2 dolar X dalam kurung BR itu titik koma. Nah, echo ini adalah perintah untuk menampilkan teks ke layar. Ia akan mencetak kalimat the number is diikuti dengan nilai dolar X kayak gini. Nah, terus saat itu BR adalah kode HTML untuk line break atau ganti baris.
supaya angka berikutnya muncul di baris baru, bukan menyamping. Nah, terus di sini ada ini, ulat X, tambah-tambah titik koma. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting, artinya tambah nilai dolar X sebanyak satu. Nah, terus jika awalnya dolar X adalah satu, setelah baris ini, dolar X ini akan menjadi dua. Tanpa baris ini, dolar X akan selamanya bernilai satu. Dan komputer akan terjebak dalam infinite loop, berulangan tanpa inti. Hanya bisa membuat browser crash. Nah, terus di sini saya akan mencoba, ya, saya akan mencoba running. Nah, cara runningnya itu kita, pertama kita nyalakan dulu exam, on, ya, start, terus kita buka ke sini, kita buka ke portal post, post, dan nah, number is 1,245 dari 1. Nah, ini kan hasilnya begitu. Nah, kalau misalkan hasilnya kita, kalau misalkan ini kekurangan ya, kita ganti ke 5, ke 10, maka juga akan ke 10. Begini. Nah, kan sampai batasnya ke 10, berhenti. Mungkin kalau tanpa kita pakai eh, ini, mungkin mungkin akan jalan terus deh kalau nggak salah. Ya. Oke, intinya itu begitu. Maksud dari X1 ini kita mulai dari satu, terus waktu dari hitung ini, angkanya ini akan maksimalnya ke 10, tidak akan bertambah atau berkurang lagi. Oke, baik, sini kita lanjut ke codingan berikutnya. Nah, baik, di sini kita lanjut ke codingan berikutnya. Di sini kita masuk ke codingan yang kedua di dalam perjalanan online. Nah, sini kita langsung saja salin saja. Kita salin. Oke, baik. Di sini kita bisa melihat kalau nilai dollar X-nya ini sama dengan 0. Nah, berarti variabel ini dimulai dari angka 0. Oke, contoh sebenarnya kan dimulai dari 1. Nah, yang kedua ini dimulai dari 0. Jadi, Y dollar X lebih kecil sama dengan 100. Ini loop ini akan terus berjalan selama nilai dollar X kurang dari atau sama dengan 100. Artinya angka 100 masih akan dicetak, tapi 110 tidak. Nah, terus kayak tadi echo-nya ini the number is dollar X PR. Nah, terus maksud dari ini kan ini cuma memunculkan yang mencetak tulisan dan angka ini ke layar yang kalau tadi. Terus dari ini membuat baris baru setelah setiap angka dicetak. Nah, terus ini eh, dolar X tambah sama dengan 10 artinya adalah singkatan dari dolar X sama dengan dolar X tambah 10. Artinya ambil dari nilai dolar X saat ini ditambahkan 10 lalu simpan lagi. Jadi hitungannya tidak naik satu per satu, melainkan loncat setiap 10 angka. Setiap 10 angka 0,10, 0,20. Nah, harusnya kita langsung coba ininya. Aduh salah. Kita coba pulihkan ke outputnya. Nah, outputnya itu seperti ini. Nah, jadi hasil outputnya itu seperti ini. Yang dari 0 ke 100.
Mungkin kalau kita tambah ke 50 ini juga bisa. Nah, ini angka itu bertambah ke dari 0 tambah 50 kan 100 jadi berhenti. Terus begitu juga dengan kalau misalkan kan tadi 10. Kalau misalkan kita tambah 20 mungkin masih sama masih berhasil. Mungkin kalau 30 tidak bisa. Nah, bisa. Kalau mungkin dari saya mungkin 30 itu tidak bisa. Karena kan kalau 20 kan 20 tambah 20 tambah 20, 40 tambah 20, 60 tambah 20, 80 tambah 20, 100. Nah, sedangkan kita kalau kita masukkan 30, mungkin tidak akan berhasil. Atau error. Oh, ternyata masih bisa. Oh, ternyata masih bisa eh, selagi masih mencapai di bawah atau di 100, masih 100. Kita akan coba saja yang lain lagi. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Kalau waktu mungkin bisa deh. Tahu ya, bisa. Dulu bisa. Oh, kalau 60 dan bisa ditambah jadi berarti berhenti. Jadi intinya begitu ya teman-teman. Kalau kita ini sangat berbeda dengan yang tadi. Tadi kayak dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sedangkan ini tambah 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 ini maksudnya kayak ini yang ini tambah 60. Kayak 60, 60, 60 atau 20, 20. Kayak tadi ya kan. Tambah-tambahnya 20. Ini, nah gitu. Itu juga kalau tambah 5, itu kan lebih banyak lagi. Nah, itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertandingan berikutnya. Eh, oke mungkin ini saja mungkin dari perulangan while. Kita lanjut ke perulangan do while. Oke, sini kita masuk ke perulangan do while. Perulangan do while melakukan perulangan melalui blok kode sekali lalu mengulang perulangan selama kondisi yang ditentukan benar. Perulangan PHP do while ulang akan selalu mengikuti oleh satu kali, kemudian memeriksa kondisi dan mengulang perulangan selama kondisi diterima terlengkap. Jadi contoh di bawah ini, oke, langsung saja kita masuk di sini. Sini kita masuk ke codingan do while. Ya, baik. Di sini kita masuk ke perulangan do while di codingannya. Nah, di sini kita masuk di contohnya. Sini mungkin biar lebih cepat, saya akan salin saja. Oke. Nah, baik. Di sini kan tadi kita cuma memakai while. Nah, di sini kita memakai do while. Nah, terus bisa teman-teman lihat kan ini bulat X, maksudnya ini dollar X ini sama dengan satu dan yang artinya bulat X ini sama dengan satu. Terus do ini kode ini melakukan hal yang sama dengan contoh while loop. Pertama untuk menghitung dari 1 hingga 5, tetapi menggunakan sintaks do while. Jadi konsep utamanya perbedaan terbesar antara while dan do while adalah pengecekan kondisi. While kondisi diuji di awal sebelum perulangan berjalan. Jika kondisi salah dari awal, kode di dalamnya tidak akan pernah dijalankan. Nah, do while kode dalam do ini akan dieksekusi setidaknya satu kali sebelum kondisi diuji di akhir atau while kondisi. Nah, nah di sini maksud dari do ini blok kode ini dieksekusi segera tanpa memeriksa kondisi apapun terlebih dahulu. Terus Eko ini mencetak nilai dolar X pertama kali mencetak 1 karena nilai X ini sama dengan 1. Terus
the while dollar X kurang dari sama dengan 5 ini setelah blok do selesai, barulah kondisi ini diperiksa. Jika kondisi benar, perulangan akan dikembalikan ke do. Nah, di sini kedua kode kedua kode perulangan while kelipatan 10. Gambar kode ini adalah pengulangan dari contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Fungsinya adalah untuk mencetak angka mulai dari 100 dolar hingga 100 dengan angka kenaikan sekitar 10. Nah, eh, di sini kita langsung saja kita masuk ke hasil outputnya di localhost. Nah, hasilnya itu seperti ini, hampir sama seperti yang di awal tadi. Cuma mungkin yang membedakan itu kalau dua dia eh, blok 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 kode itu akan dieksekusi segera tanpa memeriksa kondisi apapun terlebih dahulu. Jadi dia ini Bu ini tidak memeriksa kondisi apapun terlebih dahulu, langsung dieksekusi. Jadi mungkin akan sama sama saja, mungkin itu saja yang membedakan. Ini kalau kita ganti 10 akan 10 juga sama, sama 0 juga, ini akan sama. Nah, akan 1000 juga bisa, karena yang menjadi otomatis itu adalah itu. Oke, nah, kita kembalikan lagi. Nah, baik di sini kita akan lanjut ke codingan yang berikutnya. Masuk ke codingan yang di bawahnya. Di sini langsung saja kita salin. Mungkin ini dari yang saya lihat mungkin sama seperti yang sebelumnya. Mungkin cuma beda di angka-angkanya. Cuma beda di angka sini. Nah, mungkin sama seperti tadi, kayak dari 6, kayak dari yang nilai awalnya itu yang udah di bawah yang dari ini ditentukan ini mungkin akan berhasil. Mungkin ini akan terjadi error. Ya teman-teman, coba lihat. Duh, mana ini local shot nih? Local shot. Ini kita ulang saja. House dan web. The number is 6. Oke, di sini mungkin yang membedakan itu di bagian sininya, di bagian eh, jadi kan ini ah, maksudnya ini kan perulangan. Nah, mungkin hasil outputnya terjadi begini karena ini kan maksudnya do ini mengeksekusi tanpa melihat situasi. Nah, berarti maksudnya itu codingan ini langsung saja dieksekusi melihat tanpa melihat apa yang salah. Maksudnya ini tetap berjalan, cuma ini tidak akan terbaca karena seharusnya ini angka 6 seharusnya mentoknya ke 5.
Jadi yang muncul di localhost ini adalah 6. Kalau kita ganti menjadi 10, maka akan kembali lagi perulangan. Kayak gini. Nah, kayak gini dia. Kalau kita eh, memakai 10, mungkin kalau 6 juga bisa. Cuma mungkin apa ya? Cuma 6 tadi. Nah, jadi mungkin bisa kita ambil eh, kesimpulan bahwa dual ini langsung saja mengeksekusi kondisi, langsung mengeksekusi saja tanpa melihat kondisi. Mungkin kalau diganti kayak codingan yang awal tadi, coba kita lihat ya, teman-teman. Biar coba. Mungkin kalau kita masuk ke perulangan while, pakai while, mungkin akan error mungkin kalau kita coba saja ya guys ya. Saya juga masih belajar. Nah, ini akan terjadi error karena ininya eh, karena 6-nya ini dimulai dari 6 terus ini mentoknya ke 5. Mungkin kalau jadi 10 mungkin bisa deh. Hmm, di line 4. Lihat ya. Oh, while itu cuma satu. Berarti ini kita hapus. Oke, saya juga kurang tahu kenapa bisa. Intinya kesimpulan dari dua ini tidak melihat kondisi, langsung mengeksekusi begitu saja. Oke, baik di sini kita akan lanjut ke perulangan do while. Nah, jadi sini contoh perulangan, maksudnya di sini kita langsung saja kita masuk ke, maaf ya teman-teman, di sini kita langsung masuk ke perulangan for. Nah, nah, sini saya akan menjelaskan codingan pertama ini, maksud dari perulangan for ini bagaimana. Baik, di sini kita masuk ke codingan perulangan for. Nah, jadi perulangan for ini kode for ini dalam PHP untuk menampilkan angka dari 10 dari 0 hingga 10. Jadi maksud dari perulangan for ini digunakan ketika Anda mengetahui sebelumnya berapa kali script harus dijalankan. Nah, di sini langsung saja kita salin codingannya. Kita masukkan ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari baris kedua ini, maksud dari for $x sama dengan 0 titik koma $x kurang dari sama dengan 10 titik koma $x tambah-tambah tutup kurung. Nah, eh, ini nilai awal variabel $x diatur ke 0. Nah, ini hanya dieksekusi sekali di awal perulangan. Nah, sedangkan $x kurang dari sama dengan 10, perulangan akan terus berjalan selama nilai $x kurang dari atau sama dengan 10. Nah, eh, terus dari yang saya bilang sebelumnya juga, Echo ini fungsinya itu menampilkan teks ke output atau brosur. Terus the number ini the number is titik titik dua $x br ini akan ini $x ini string yang ditampilkan akan diganti dengan nilai variabel saat ini atau biar adalah tag HTML untuk baris baru. Nah, sini langsung saja kita lihat menunya. Outputnya itu seperti ini. Nah, dari 0, 1 sampai 10. Jadi intinya itu
sama dengan yang while, sama-sama perulangan. Itu sama dengan codingan yang lain. Terus kita masuk ke codingan yang kedua. Ini kan tadi dari 0 ke 10, nah sekarang dari 0 ke 100. Baik, di sini kita lanjut ke codingan berikutnya. Jadi, perulangan for ini eh, perulangan melalui blok kode sejumlah waktu tertentu. Kode digunakan ketika Anda mengetahui sebelumnya berapa kali script harus dijalankan. Nah, di sini langsung saja kita salin kodenya. Nah, oh sudah ada, cuma kita salin aja, paste. Nah, di sini di baris kedua ini eh, $x sama dengan 0, terus titik koma $x sama dengan $x lebih kurang dari sama dengan 10, titik koma $x plus plus. Nah, eh, ini diatur ke nilai awal 0. Ini hanya dieksekusi hanya sekali. Terus, eh, oh salah, sorry yang ini. Ini codingan yang ini, sorry. Nah, eh, terus yang ini perulangan akan terus berjalan selama nilai $x kurang dari atau sama dengan 100. Nah, sedangkan yang ini nilai $x ditambah 10 setelah setiap literasi perulangan. Nah, terus ini Eko ini buat menampilkan nilai dolar X. Ini buat eh, menutup baris agar lebih rapi atau lebih tarik ke bawah. Nah, kita coba outputnya. Nah, jadi outputnya itu akan seperti ini. Nah, 10, 0, 10, 20, 30, 40. Karena kenapa bisa dari 0? Karena kan awalnya dari sini itu 0. Nah, terus ini batasnya nanti akan sampai 100. Nah, terus ini maksudnya eh, 0, 10, 20 dari sini tadi tambah 10. Mungkin kalau kita ubah ke 50 akan sama ke while yang awal tadi. Akan seperti ini jadinya. Nah, kayak gini. Sama dengan yang tadi yang kita bahas. Jadi ini kita kasih 10 saja. Nah, sama juga kalau misalkan ininya itu jadi 101, maka akan terjadi error. Kecuali kita memakai tadi for while. Kalau ini cuma for. Kalau ini cuma perulangan for. Kalau tadi kan do while. Nah, kalau ini for. Kalau do while dia mengeksekusi tanpa melihat kondisi. Oke? Mungkin itu saja penjelasan dari perulangan for ini. Mari kita lanjut ke perulangan for each atau PHP for each. Baik, baik. Di sini kita masuk ke perulangan for each. Nah, sebelum kita masuk di codingannya, di sini saya mau baca lagi tentang perulangan for each PHP. Jadi, perulangan for each hanya bekerja pada array dan digunakan untuk melakukan perulangan pada setiap pasangan kunci atau nilai dalam array. Nah, di sini bisa teman-teman lihat codingannya itu seperti ini. Terus karena saya sudah salin, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Nah, sini kita bisa lihat dari baris pertama itu kan ini buat pembuka PHP. Nah, di sini bisa kita lihat, kita bisa lihat kalau membuat array, membuat variabel array bernama color. Nah, array ini berisi nilai atau elemen string, nilai elemen string ada elemen red, ada string red, ada green, blue, and yellow. Nah, terus perulangan for each ini
adalah cara khusus untuk mengulang elemen dalam array. Kayak color color ini adalah array sumber yang akan diulang. Terus as value pada setiap literasi, nilai dalam elemen array saat ini akan disalin ke variabel sementara bernama value. Nah, echo value ini menampilkan teks ke output browser. Kita langsung lihat. Terus value menampilkan nilai elemen array saat ini, misalnya red, lalu green, dan yang lain. Terus bar ini menambahkan break line HTML agar setiap warna tampil di baris baru. Nah, langsung saja. Kalau ini kan ini penutup blok sama ini pembuka blok. Ini buat penutup blok. Langsung saja kita lihat outputnya. Outputnya itu akan seperti ini. Red, blue, green, red, green, blue, and yellow. Nah, jadi itu dia. Kalau color ini menampilkan eh, jadi intinya dari perulangan for ini menampilkan nilai array yang diberikan color. Intinya itu. Kalau yang codingan ini. Lanjut kita ke codingan yang selanjutnya. Ya, baik. Di sini kita masuk ke codingan yang berikutnya, yaitu perulangan for each. Codingan keduanya. Di sini kita lihat contoh berikut akan menampilkan kunci dan nilai dari array yang diberikan $h. Nah, di sini, hmm, nah, di sini bisa kita lihat eh, maksud H ini membuat array asosiatif $H. Setiap elemen memiliki kunci nama dan nilai dan umur. Kayak begini, Peter umurnya 35, Ben umurnya 37, Joy umurnya 43. Terus for H ini, perulangan for H mengulang array atau H. Kayak $X variabel sementara untuk menampung kunci atau nama. Nah, terus val ini eh, variabel sementara untuk menampung nilai umur. Terus echo ini ya untuk menampilkan kunci $X diikuti tanda sama dengan nilai $val dan baris baru. Nah, eh, kita langsung saja lihat hasil outputnya. Hasil outputnya itu seperti oh maaf, seharusnya saya jelaskan di Visual Studio Code. Sorry tadi saya jelaskan di sini. Ya maaf, saya langsung jelaskan tadi di situ. Eh, mungkin saya akan menjelaskan di sini sedikit. Kalau kode ini menggunakan perulangan for each untuk mengulang dan menampilkan nilai setiap elemen dalam array terindeks eh, $H. Nah, terus $H ini sama dengan array. Nilai array. Membuat array asosiatif atau H setiap elemen memiliki kunci atau nama dan nilai umur. Kayak ini tadi yang saya jelaskan. Saya jelaskan lagi ya. Terus ini perulangan for H. $H ini variabel sementara untuk menampung kunci nama. Terus kalau untuk val ini variabel sementara untuk menampung nilai umur. Terus kalau echo ini menampilkan kunci dari $X diikuti tanda sama dengan nilai atau $val dan baris baru. Nah, untuk hasil outputnya itu seperti ini. Petrus. Mungkin ada yang salah deh. Namanya terlalu. Lalu kita ganti saja pet. Nah, pet ini umurnya 35, Ben 37, Joy 43. Apa jadi hewan peliharaan? Karena mungkin karena bahasa Inggris ya. PT. Jadi PT saja. Karena kalau tadi terlalu berlima yang pertama. Nah, PT 35, Ben 37, Joy 43.
Nah, jadi untuk hasil outputnya itu seperti itu ya. Eh, Intinya itu for each ini, kode ini menggunakan eh, ulangan for each untuk mengulang array asosiatif atau ular edge dan menampilkan kunci atau key dan nilai value secara bersamaan kayak gini ya. Oke, mungkin itu saja untuk perulangan for each. Kita lanjut ke eh, indeks berikutnya, yang dimana indeks berikutnya itu adalah PHP font section. Oke, oke. Di sini kita masuk di eh, fungsi PHP. Baik, di sini kita masuk ke fungsi PHP. Nah, jadi fungsi PHP memiliki lebih dari 1.000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam skrip untuk melakukan tugas tertentu. Nah, silakan periksa referensi PHP kami untuk ikhtisar lengkap tentang fungsi bawaan PHP. Jadi, di sini kita masuk ke dalam codingan. Pada contoh di bawah ini kita membuat fungsi bernama write msg tanda kurung kurawal buka menandakan awal kode fungsi dan tanda kurung kurawal tutup untuk menandakan akhir fungsi. Mungkin fungsi ini akan menampilkan halo dunia. Untuk memanggil fungsi ini cukup tulis namanya ikuti tanda kurung kurawal. Nah, di sini kita copy saja codingannya, terus kita buka ke Visual Studio Code. Nah, ini Ctrl V. Oke, selesai. Nah, di sini katanya tadi kalau kita eh, outputnya itu hello world. Kita coba. Nah, outputnya itu memang hello world. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang ini, eh, tentang yang di dalam ini. Nah, jadi fun section ini adalah kata kunci wajib dalam PHP untuk mendeklarasikan bahwa Anda sedang membuat sebuah fungsi. Nah, terus write msg ini kan tadi nama fungsi yang kita buat. Nah, terus tanda kurung ini digunakan untuk menampung argumen nilai input yang mungkin diperlukan fungsi karena fungsi tidak membutuhkan input, tanda kurungnya kosong. Terus tanda ini, tanda kurung perawal ini mendefinisikan blok kode atau tubuh fungsi. Semua instruksi di dalamnya akan dijalankan setiap kali fungsi dipanggil. Terus echo word ini adalah instruksi di dalam fungsi perintah echo digunakan untuk menampilkan teks string. Jadi nanti akan muncul hello world. Outputnya biasanya ke web atau brosur command line yang tadi yang saya buka. Terus eh, write SMGL function ini adalah komentar yang tidak dieksekusi oleh PHP. Fungsinya hanya untuk memberikan keterangan bagi programmer. Nah, mungkin itu saja. Mungkin dari codingan ini kita lanjut ke codingan berikutnya. Ya, baik. Di sini kita masuk ke codingan berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke argumen fungsi PHP. Jadi contoh berikut memiliki fungsi dengan satu argumen atau eh, fname. Ketika fungsi family name dipanggil, kita juga merasakan sebuah nama, misalnya Jani. Nah, dan nama tersebut digunakan di dalam fungsi tersebut yang menghasilkan beberapa nama depan yang berbeda, tetapi nama belakang yang sama. Nah, sini mari langsung saja kita anu codingannya. Kita Ctrl C sama Ctrl V. Nah, aduh, salah ya? Kok jadi pendek codingannya?
Oke. Nah, coba di sini langsung saja kita lihat outputnya seperti apa. Nah, outputnya itu seperti ini. Oke, langsung saja di sini kita akan menjelaskan kenapa hasil outputnya begitu. Eh, jadi saya akan menjelaskan dari awal. Nah, kode ini mendemonstrasikan bagaimana sebuah fungsi dapat menerima data input yang digunakan untuk menghasilkan output yang berbeda-beda. Nah, di sini function family name untuk kurung $fname adalah nama fungsinya. Nah, sedangkan sfname ini adalah argumen atau parameter fungsi $fname bertindak sebagai variabel lokal dalam fungsi yang akan menyimpan nilai yang diberikan saat fungsi dipanggil. Misalnya Joni, misalnya Jani atau Hege dan lain-lain. Terus echo, eh, $fname ini eh, adalah instruksi dalam fungsi. Fungsi ini menampilkan nilai dari gelar fname diikuti dengan spasi teks, reference, dan tag HTML untuk membuat dan BR untuk membuat baris baru. Nah, terus dengan menggunakan variabel $fname, fungsi dapat menampilkan nama yang berbeda-beda tanpa harus mengubah kode di dalam fungsi sendiri. Terus memanggil fungsi dan memberi argumen. Baris-baris berikutnya memanggil fungsi family name sebanyak 5 kali dengan memberikan nilai yang berbeda untuk parameter $vname. Nilai yang diberikan di dalam tanda kurung disebut argumen. Nah, eh, untuk itu outputnya itu akan seperti ini tadi, ya. Output dari codingan tersebut ini. Jadi kode ini menunjukkan menggunakan argumen untuk membuat fungsi yang dapat digunakan kembali atau reusable dan dinamis karena dapat mengubah perilaku atau teksnya yang dicetak hanya dengan memberikan input yang berbeda saat memanggilnya. Mungkin itu saja buat codingan yang ini. Kita lanjut ke codingan berikutnya. Ya baik, di sini kita lanjut ke codingan berikut ini. Jadi contoh berikut memiliki fungsi dengan dua argumen atau $vname dan $year. Berarti ini ada nama sama tahun kelahiran kayaknya kalau tidak salah. Nah, di sini kita langsung saja salin, terus kita copy ke Visual Studio Code-nya kita. Oke, oke sudah. Nah, langsung saja kita lihat hasil outputnya. Jadi untuk hasil outputnya itu akan seperti ini. Nah, begini. Sini saya akan menjelaskan. eh, jadi kode ini menunjukkan bahwa bagaimana sebuah fungsi dapat menerima dua data input yang berbeda secara bersamaan untuk menghasilkan output yang lebih informatif. Nah, sini eh, langsung saja kita masuk di baris yang pertama ini. Jadi fungsi ini dideklarasikan dengan dua parameter dipisahkan oleh koma. Jadi ini ada dua, $fname sama $year. Nah, ini digunakan untuk menyimpan nama atau depan atau first name atau kalau year ini digunakan untuk menyimpan tahun lahir. Nah, terus kalau echo ini adalah instruksi dalam fungsi ini sekarang menampilkan tiga potongan informasi yang berbeda. Ada nilai dari nama depan, ada teks tetap, reference born in, ada nilai dari year, tahun lahir, ada tag HTML untuk membuat baris baru. Nah, eh, kita bisa lihat kalau anunya itu data-datanya itu adalah ini. Ini dia. Nah, nanti itu ini kan memanggil memanggil ini terus memunculkan if name, memunculkan ini ke outputnya kita atau di brosur. Jadi untuk jadi fun section ini
Jadi fun section ini untuk menu dua data. Nah, mungkin itu saja untuk codingan yang ini. Kita lanjut ke codingan berikutnya. Ya, baik. Di sini kita lanjut ke codingan berikutnya. Jadi, contoh berikut ini kami mencoba mengirim angka dan string ke fungsi tanpa menggunakan string. Nah, di sini langsung saja kita copy, Ctrl C, terus kita oke. Sebelum kita output, di sini saya akan menjelaskan dulu ya. Nah, jadi kode ini menunjukkan fitur type declaration yang diperkenalkan di PHP 7, di mana Anda dapat menentukan tipe data eh, yang diharapkan untuk argumen fungsi. Namun dalam contoh ini, karena mode strict belum diaktifkan, PHP akan mencoba melakukan konversi tipe data secara otomatis atau tipe juggling. Nah, di sini kita lihat ada add numbers ini adalah fungsinya, terus in $a, terus in dolar $b diharapkan bertipe integer atau int. Nah, terus di sini return fungsi ini melakukan penjumlahan antara variabel A dan variabel B lalu mengembalikan return atau hasilnya. Terus ini pemanggil fungsi echo number ini, fungsi dipanggil dengan argumen pertama adalah integer 5. Argumen kedua adalah string atau 5 days. Nah, terus perilaku tanpa strict type atau juggling, PHP beroperasi dalam mode coercive memaksa dan mengubah. Nah, PHP melihat bahwa parameter B dideklarasikan sebagai int, tetapi argumen yang diberikan adalah string atau 5 days. PHP secara otomatis mencoba mengubah string tersebut menjadi integer ketika string dimulai dengan angka. PHP akan mengambil bagian angka tersebut hingga menemukan karakter non-numerik. Oleh karena itu, 5 days diubah menjadi 5 integer. Nah, nanti itu hasil outputnya itu A sama dengan 5, terus B sama dengan 5 setelah dikonversi otomatis, terus hasilnya 5 tambah 5 itu adalah 10. Kita lihat di sini, codingan itu, hasil output itu kayak gini. Itu, kok salah ya? Oh, kok terjadi kesalahan ya? Sabar ya. Mungkin karena, sabar. Ulang, Ctrl C, ini, kenapa bisa salah ini, guys? Oke, mari kita coba lagi. Akan melihat hasil outputnya di brosur. Nah, jadi hasil outputnya di brosur itu adalah 10. Nah, sini kita lanjut lagi ke codingan yang lain. Kita lanjut ke codingan yang di bawah lagi. Jadi, di sini kita masuk ke codingan berikut ini. Jadi, contoh berikut ini kami mencoba mengirim angka dan string ke fungsi. Tetapi di sini kami telah menambah string deklarasi. Nah, jadi contoh codingannya itu seperti ini. Langsung saja kita salin. Terus kita paste ke Visual Studio Code. Nah, eh, nah di sini kode ini sangat penting karena menunjukkan cara untuk menegakkan aturan tipe data yang ketat dalam fungsi PHP. Dengan mode strict diaktifkan, PHP tidak akan melakukan konversi tipe data otomatis atau tipe juggling dan akan langsung menghasilkan error jika tipe data argumen yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sini kita lihat kalau ada yang berbeda di bagian sini, jadi ini tuh adalah baris kunci. Perintah ini harus diletakkan di baris paling atas dari file PHP sebelum kode atau markup lainnya. Nah,
Space ini memberitahu PHP agar memaksa semua fungsi berikut untuk menggunakan menggunakan tipe data yang dideklarasikan secara eksak. Ini berarti sebuah fungsi mengharapkan in Anda harus memberikan string akan dianggap sebagai kesalahan. Terus di sini sama seperti sebelumnya, fungsi ini mendeklarasikan bahwa ia hanya menerima 2 integer. Terus echo ini sesuai dengan yang tadi, gunanya itu untuk menampilkan sesuai dengan integer A, argumen kedua eh, string tidak sesuai dengan integer B. Nah, ini hasil output ini akan error karena body string type setelah diaktifkan, PHP tidak akan mengkonversi 5 days menjadi 5. PHP akan segera menghentikan eksekusi dan menghasilkan fatal error. Misalnya, input type error management 2 pas to a number must be of the type in string given. Jadi, direkomendasikan dalam pengembangan modern karena dapat mencegah bug yang tidak terduga akibat konversi tipe data otomatis membuat kode lebih mudah diprediksi dan dipertahankan. Coba kita lihat hasil outputnya. Dan hasil outputnya itu akan seperti ini, akan error. Maka akan diperbaiki. Di sini codingannya sudah berhasil. Nah, nanti itu hasil outputnya itu akan seperti ini, 10. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke codingan berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke contoh berikut ini menunjukkan cara menggunakan parameter default. Jika memanggil fungsi setHeight tanpa argumen, fungsi tersebut akan mengambil nilai default sebagai argumen. Nah, kode ini, di sini kita salin dulu. Fungsi, terus kita Ctrl C, kita ke Visual Studio Code-nya lagi. Kita ganti. Nah, di sini kode ini menunjukkan cara untuk memberikan nilai default pada sebuah parameter fungsi. Jika fungsi dipanggil tanpa memberikan nilai, untuk parameter tersebut nilai default akan otomatis digunakan. Nah, di sini kita seperti tadi, baris ini mengaktifkan mode strict tipe data ketat yang memaksa semua argumen harus bertipe integer. Ini memastikan fungsi ini tidak akan menerima tipe data selain integer bahkan ketika menggunakan nilai default. Nah, terus ini uh, in 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 min height mendeklarasikan parameter yang diharapkan bertipe integer sama dengan 50, menetapkan nilai default jika pengguna memanggil fungsi setHeight tanpa argumen variabel min height akan otomatis diisi dengan 50. Terus pemanggilan fungsi ini setHeight-nya ini 350. Nah, terus setHeight ini 50 nilai dari nilai default. Terus setHeight 135, terus setHeight 80. Nah, ketika output ini dijalankan nanti akan muncul ini di brosur. Tekan coba running, start brosur, hasilnya akan seperti ini. Oke, terjadi error. Yang error tadi sudah diperbaiki, jadi nanti hasil outputnya itu akan seperti ini. Tingginya 350, tingginya 50, tingginya 135, tingginya 80. Nah, jadi begitu. Baik, sini kita akan lanjut ke
codingan selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke codingan fungsi PHP mengembalikan nilai. Untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan suatu nilai, gunakan return atau pernyataan. Nah, sini eh, jadi kode ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama sum yang bertugas menjumlahkan dua bilangan dan kemudian mengembalikan hasil penjumlahan tersebut agar dapat digunakan di luar fungsi. Jadi, kayak tadi ini untuk mengaktifkan strict mode, baris ini memastikan bahwa fungsi hanya menerima argumen bertipe integer sehingga menjamin keakuratan operasi penjumlahan. Terus definisi fungsi yang menerima dua parameter yang ini. Terus ada yang ini untuk melakukan operasi penjumlahan dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel lokal. Terus ada return, ini adalah pernyataan kunci yang menghentikan eksekusi fungsi dan mengirimkan nilai variabel z kembali ke fungsi dipanggil. Terus pemanggil dalam pernyataan echo dinamakan nilai kembalikan oleh fungsi yang menghentikan panggilan fungsi itu sendiri. Terus ini bisa kita lihat echo-nya ini begini. Sum ini dijalankan dengan mengembalikan nilai 15, kemudian mencetak 5 tambah 10 itu sama dengan 15. Terus ini 7 tambah 3 ini sum ini dijalankan dengan mengembalikan nilai 20. Kayak 7 tambah 13 itu 20. Terus 2 tambah 4 sum ini dijalankan dan mengembalikan nilai 6. Nah, untuk hasil outputnya itu akan seperti ini. Kita salin dulu. Salin. Terus kita ganti. Tuh, set. Nah, sini langsung kita lihat hasil outputnya itu akan seperti ini. Nah, 5 tambah 10 itu 15. Oh, sini ada yang terjadi error karena BR-nya ini tidak ada. Oke, ulang ada yang salah. Kita copy saja yang ini. Nah, untuk hasilnya itu akan seperti ini. 5 tambah 10 itu 12, 7 tambah 13 itu 20, 2 tambah 4 itu 6. Jadi, gitu. Baik, di sini kita akan lanjut ke codingan berikutnya. Baik, di sini kita lanjut ke codingan berikutnya. Baik, dalam contoh berikut ini kami menentukan tipe pengambilan untuk fungsi tersebut. Nah, sini langsung saja kita kode codingannya, terus kita ke sini A turun B. Oke. Nah, di sini mungkin langsung saya akan menjelaskan tentang kode ini. Jadi, kode ini tidak hanya mendefinisikan tipe data yang diterima oleh fungsi sebagai argumen atau seperti yang sudah kita bahas, tapi juga mendeklarasikan tipe data yang harus dikembalikan oleh fungsi tersebut. Nah, terus ini sudah bilang dari tadi kalau yang baris pertama ini memastikan bahwa PHP akan menegakkan deklarasi tipe data, baik untuk argumen maupun untuk nilai pengambilan secara ketat. Terus di sini section ada number, fungsi ini deklarasikan untuk menerima dua argumen bertipe float atau bisa dibilang desimal. Float ini
adalah bagian deklarasi tipe pengambilan tanda titik dua diikuti oleh tipe float. Berarti fungsi ini harus mengembalikan nilai yang bertipe float. Terus return, eh, operasi penjumlahan dua float akan selalu menghasilkan float sehingga ini memenuhi deklarasi tipe pengembalian. Terus di sini eh, echo number-nya ini dipanggil dengan dua angka desimal, 1,2 dan 5,2. Nanti fungsi ini menjumlahkan 1,2 tambah 5,2 adalah 6,4. Fungsi ini mengembalikan nilai 64 yang bertipe float. Perintah echo mencetak nilai yang dikembalikan tersebut. Nah, nanti itu hasil outputnya itu adalah 6,4. Nah, ini nanti hasil outputnya. Oke, baik kita lanjut ke codingan berikutnya. Di sini tipe pengembalian yang berbeda selain tipe argumen, tetapi pastikan tipe pengembalian yang benar. Sini langsung saja kita salin si aduh, aduh, si. Nah, di sini kayaknya sama saja deh. Oke, di sini codingannya sama, tidak berbeda. Maksudnya di sini kita mungkin eh, memasukkan nilai yang berbeda sesuai kemauan sendiri. Mungkin itu saja. Itu saja pengenalan indeks PHP dari saya dari PHP PHP switch dari PHP loop sama form section. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.